Al, kamu menikahi Adinda karena rasa bersalah kan? Iya, kamu menikahi Adinda karena kamu sudah menodainya hingga hamil. Ucap Diandra pada akhirnya. Dek. Al begitu sangat terkejut, begitupun dengan Adinda. Dari mana Diandra bisa mengetahui jika Al menikahi Adinda karena kesalahan satu malam? Bukankah yang tahu masalah ini hanya keluarga inti dan juga asistennya Andrew? Lalu bagaimana bisa Diandra bisa mengetahui masalah yang menjadi rahasia keluarganya? Al dan juga Adinda pun akhirnya saling menatap. Mengapa Diandra bisa mengetahui masa lalu kelam itu? Itulah yang menjadi tanda tanya di benak Al dan juga Adinda. Tenanglah Al, Adinda, kalian tidak usah terkejut. Aku hanya mengatakan suatu kebenaran yang lahir dari sebuah kesalahan. Jadi memang benar kan, jika kamu menikahi Adinda karena rasa bersalahmu Al? Itu artinya kamu menikahi Adinda bukan karena rasa cinta, melainkan karena sebuah bentuk pertanggungjawaban atas kesalahan yang tidak sengaja kamu lakukan. Iya, sudah pasti seperti itu. Aku tahu Al, tidak semudah itu kamu bisa melupakan cinta pertamamu. Jadi inikah maksudmu yang mengatakan jika tidak ada yang pernah tahu dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang? Jadi di saat aku masih berada di Kanada, telah terjadi suatu kesalahan besar yang kamu sendiri tidak ingin semua itu terjadi. Itu artinya, kamu menikahi Adinda karena sebatas rasa bersalah bukan karena rasa cinta. Ungkap Diandra pada akhirnya. Adinda yang mendengar untaian kalimat Diandra yang terdengar begitu jelas itu mendadak merasakan sakit di hatinya. Memang benar jika suaminya Al menikahi dirinya karena sebuah kesalahan, bukan karena dasar cinta. Iya itu benar, bukan atas dasar perasaan mencintai. Lalu, apakah sekarang perasaan suaminya yang pernah diungkapkan memang benar perasaan cinta? Atau itu semua hanya sebuah wujud untuk menutupi perasaan yang sebenarnya jika sebenarnya suaminya Al tidaklah mencintainya? Hati Adinda begitu sakit, jika itu memang benar. Artinya selama ini, secara tidak langsung Adinda sudah memaksakan perasaan suaminya padanya. Tidak, Adinda tidak ingin itu semua terus berlanjut. Tanpa terasa, kini Adinda telah menjatuhkan air matanya kembali. Entahlah, Adinda lebih sering mudah menangis. Apakah ini memang sifatnya yang begitu sensitif sehingga mudah tersinggung dengan perkataan orang lain? Atau mungkin perasaan sensitifnya ini karena efek dari kehamilannya? Al yang mendengar ungkapan panjang lebar dari Diandra pun merasa kasihan sekaligus tak habis pikir dalam waktu yang bersamaan. Al merasa kasihan karena ternyata Diandra masih mengharapkan dirinya. Namun Al juga merasa tak habis pikir, bagaimana bisa Diandra sampai mengatakan hal seperti itu? Terlepas apa yang dikatakannya benar atau tidak, seharusnya jangan sampai Diandra mengatakan hal seperti itu di depan istrinya yang saat ini sedang mengandung. Merasa khawatir pada sang istri karena kalimat Diandra, membuat Al ingin menenangkan istrinya. Dan betapa terkejutnya Al saat melihat sang istri tercintanya ternyata sudah bercucuran air mata. "Sayang, kamu menangis," seru Al khawatir, dan ia pun langsung memeluk istrinya. Momi nanit lagi, kenapa Momi nanit?" Momi nangis lagi, kenapa Momi nangis?" tanya si kecil Aganta. Entahlah, nampaknya Aganta begitu sangat khawatir jika mominya lagi harus menangis. "Sayang, aku mohon jangan menangis lagi, apa yang dikatakan Diandra tidaklah selamanya benar," seru Al yang berusaha menenangkan istrinya. Lagi Al harus merasa khawatir dibuatnya, bagaimana tidak, saat ini sang istri Adinda sedang mengandung anaknya, namun harus menerima kabar yang begitu tidak menyenangkan yang sebenarnya dapat memberikan efek yang tidak baik pada kandungannya. Sedangkan Diandra jangan ditanya, sebenarnya jauh di dalam lubuk hatinya Diandra merasa tak tega harus melihat Adinda bersedih apalagi yang menjadi penyebabnya adalah kalimatnya. Namun hal ini harus tetap ia lakukan, bukan dengan harapan agar Al bisa kembali lagi padanya melainkan karena Diandra ingin sebuah bukti jika Al benar tulus mencintai istrinya. Al pun kini menatap Diandra kembali. "Iya, memang benar yang kamu katakan jika aku menikahi Adinda karena suatu kesalahan, tapi harus kamu tahu Diandra, meski pernikahanku dilakukan karena bentuk pertanggungjawabanku, tidak ada sedikit pun niatku untuk meninggalkan Adinda. Aku tidak tahu kapan perasaan ini tumbuh, tapi yang pasti, aku telah jatuh cinta pada istriku ini, semenjak aku telah mengikrarkan janji suci pernikahan," sahut Al dengan segala kejujurannya. Adinda cukup tersentak sekaligus bahagia mendengar pengakuan dari suaminya. Jika suaminya Al sudah mencintai dirinya semenjak ijab kabul itu telah sah, itu artinya jauh sebelum dirinya ditemukan, ternyata suaminya Al sudah memiliki perasaan padanya. Sungguh Adinda tak pernah menyangka jika apa yang dirasakan oleh suaminya Al sampai sejauh itu.
Memang benar jika dulu aku sangat mencintaimu, tapi itu dulu, dan semenjak malam naas di mana aku sudah menodai istriku Adinda, semenjak kejadian buruk itulah telah banyak mengubah hal dalam diriku. Meski aku dan istriku dipertemukan dengan cara yang menyakitkan, tapi mungkin itulah cara Tuhan mempertemukanku dengannya, mempertemukanku dengan wanita yang bisa menjadi istri dan juga ibu yang baik untuk anak-anakku, dan mungkin dengan cara itulah Tuhan mempertemukanku dengan seseorang yang akan menjadi cinta sejatiku. Tidak peduli apapun yang dikatakan oleh orang di luar sana termasuk kamu, tidak akan mengubah perasaanku ini, sampai kapanpun cintaku hanya untuk Adinda istriku. Pungkas Al dengan segala kebenaran dalam perasaannya. Diandra yang mendengar setiap untaian kalimat yang sedari tadi dilontarkan oleh Al, sebenarnya perasaannya sudah terasa terhenyak. Sakit memang harus mendengar kalimat yang begitu tak ingin untuk didengar, namun inilah faktanya. Meski saat ini hati Diandra merasa sakit, namun dalam waktu yang bersamaan ia juga merasa senang dan lega, karena ternyata Diandra yang tadi sempat merasa jika Al menikahi Adinda karena rasa bersalahnya, nyatanya tak cukup sampai di sana. Ternyata Al sudah mencintai Adinda, dan itu bisa Diandra lihat dari sorot mata Al yang menyiratkan tentang kesungguhan perasaannya. Syukurlah Al, jika kamu sudah mencintai Adinda, iya, kamu memang harus mencintainya dengan tulus, karena di masa lalu hidupnya, sudah banyak luka yang Adinda rasakan. Batin Diandra. Diandra tersenyum pada Al dan juga Adinda, ternyata dirinya terlalu percaya diri jika masih menganggap Al memiliki perasaan padanya. Sayang sekali, rupanya aku terlalu percaya diri. Syukurlah jika kamu sudah mencintai Adinda, aku harap kamu selalu bisa menjaga dan melindungi Adinda Al. Sahut Diandra dengan senyumnya. Adinda yang tadi sempat meneteskan air mata, kini mendadak air mata itu menyurut. Sebenarnya apa maksud dari kalimat Diandra tadi? Bukankah tadi ia mengatakan seolah suaminya Al masih mencintainya? Lalu mengapa sekarang dia malah mendukung perasaan suaminya untuk dirinya ini? Begitupun dengan Al, pria blasteran itu cukup terheran dengan kalimat Diandra. Apa maksudmu Apa maksudmu yang mengatakan kalau aku harus menjaga dan melindungi Adinda? Tanpa kamu mengatakannya pun aku akan melakukannya. Aku heran denganmu kenapa kamu ini bicara seolah kamu tahu segalanya tentang kehidupan Adinda? Sahut Al pada akhirnya. Diandra tersenyum mendengar penuturan Al, ia memang benar Diandra mengetahui masa lalu Adinda yang begitu pahit, kebenaran yang masih baru ia ketahui. Tentu aku tahu Al, karena Adinda masih saudaraku. Sahut Diandra. Sontak saja Adinda terkejut, begitupun dengan Al, apa maksud Diandra yang mengatakan jika Adinda masih saudaranya? Maaf, maksud Anda apa? Tanya Adinda pada akhirnya setelah sekian lama wanita itu diam. Iya, kamu masih saudara denganku Adinda, apa kamu tahu Rania? Iya Rania itu adalah saudara sepupuku. Ungkap Diandra. Dek. Adinda benar sangat terkejut, ia terkejut bukan main. Begitupun dengan Al, ia juga tak kalah terkejutnya. Jadi, maksud kalimat Tuan David beberapa waktu yang lalu yang mengatakan tidak ingin bekerja sama dengan perusahaan Paman Herdi karena mereka masih bersaudara ipar, adalah ini jawabannya. Jika ini memang fakta, itu artinya benar jika dunia tidaklah seluas apa yang kita dibayangkan. Baiklah, aku akan menceritakannya dengan singkat. Adinda, paman kandungmu Om Herdi, dia adalah suami dari tanteku, iya Tante Indah, yang sering kamu panggil Onti Indah itu. Jelas Diandra. Adinda membelalakkan kedua bola matanya, sungguh semua ini seperti sebuah mimpi. Jadi, Diandra adalah keponakan paman dan juga ontinya, itu artinya, Diandra juga masih memiliki ikatan saudara sepupu dengannya. Sudah, kalian ini kenapa malah bengong sih? Ya sudah lupakan, niat hati aku datang kemari karena ingin kembali pada Al. Sekarang malah jadi saudara begini hehehe. Hibur Diandra. Kini Al kembali tersenyum, ternyata Diandra memang tidak pernah berubah, masih tetap sama seperti yang dulu, selalu saja bisa tersenyum meski hatinya dilanda kesedihan. Aku yakin suatu hari nanti kamu pasti dipertemukan dengan laki yang baik, dan aku sangat berharap jika laki itu adalah Randy, yang selama ini sudah menjaga cintanya untukmu. Batin Al. Ayo twins, main sama tante. Ajak Diandra tiba pada Agatha dan juga Damian yang sudah cukup lama diam. Tunggu dulu Ante, Mian dak mau manggil Ante, Mian mau manggil Ontija, tunggu dulu Tante, Damian tidak mau manggil Tante, Damian maunya manggil Onti saja. Tolaknya. Diandra terdiam, ia tak langsung menyahut kalimat Damian,
Diandra masih mencerna bahasa cadel Damian yang menurutnya tidak jauh berbeda dengan bahasa alien, hingga setelah sepersekian detik, barulah Diandra bisa memahami kalimat yang dimaksud si kecil Damian. Oh, oke, terserah Damian mau manggil tante atau onti, tapi yang penting, jangan manggil tante dengan sebutan mak lampir ya, hahaha. Sahutnya bercanda. Hahaha. Tawa si kecil Damian dan juga Agatha. Mendadak suasana di ruangan itu berubah menjadi begitu sangat gembira, seolah tidak pernah terjadi hal menegangkan apapun. Melihat senyum Diandra, membuat Adinda merasa tenteram, ternyata Diandra memang benar wanita baik, bahkan ia juga sangat ramah. Meski baru beberapa menit yang lalu hatinya tersakiti, namun Diandra masih bisa memperlihatkan senyumannya. Adinda, aku bawa kue stroberi, tapi ada di lantai bawah di ruang tamu. Boleh ya, aku bawa si kembar ini ke lantai bawah sambil makan kue di sana. Pinta Diandra. Kenapa harus turun ke bawah? Kenapa tidak dibawa saja kuenya kemari? Kita makan di ruang santai saja. Sahut Al dengan memberikan jalan lain pada Diandra. Diandra pun menyanggupi saran dari Al, tak ingin berlama-lama, akhirnya wanita cantik itu pun mengambil kuenya. Al memandang istrinya, ternyata istrinya masih diam dan nampak malu. Kemudian Al pun memeluk pinggang istrinya yang terasa lebih lebar itu. Sayang, kenapa kamu diam Hem? Tanya Al. Tidak mas, hanya saja Adinda masih tidak percaya dengan semua ini. Adinda masih tidak percaya, jika Diandra, kekasih Mas Al yang dulu ternyata masih saudara dengan Adinda. Sahutnya dengan tersenyum. Itulah namanya kehidupan sayang, kita tidak pernah tahu akan sesuatu yang mungkin terjadi di masa depan, termasuk yang terjadi pada hati ini. Tapi apapun itu, jangan pernah kamu ragu pada cintaku sayang, aku mencintaimu dan sampai kapanpun akan tetap mencintaimu. Seru Al dengan segala kesungguhannya. Keluarga kecil Al dengan Diandra pun menuju ruang santai, sebuah ruangan yang memang hampir selalu menjadi tempat untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Mereka pun telah sampai di ruangan itu, Al dengan Adinda duduk saling berdampingan tak lupa putranya si kecil Agatha juga duduk di samping kiri sang momi, sedangkan Damian jangan ditanya, bocah kecil yang satu itu sudah sangat lengket dengan Diandra, sehingga membuat Damian pun ingin duduk bersama di samping onti barunya itu. Sekarang kuenya sudah siap mau dipotong, tapi tunggu dulu, sebelum onti memotong kuenya, onti mau kenalan lagi sama kalian twins. Kalau nama Damian onti sudah tahu nama panggilannya, tapi tidak dengan nama lengkapnya, boleh ya onti kenalan sama kalian lagi? Seru Diandra setelah semua orang duduk tenang. Si kecil Agatha dan juga Damian pun mengangguk, nampaknya kedua bocah kecil itu tak merasa keberatan dengan permintaan onti baru mereka. Kalau Damian namanya Damian siapa sayang? Tanya Diandra pada Damian terlebih dahulu, mungkin karena ia sudah merasa akrab dengan Damian. Kalau nama pandan Damian Uti, namanya adalah Mian Delal Diodino, kalau nama panjangnya Damian Onti, namanya adalah Damian Gerald Giorgino. Sahut Damian yang menurutnya sudah benar pengucapannya. Diandra mengernyit setelah mendengar jawaban dari mulut mungil Damian sendiri. Diandra merasa bingung dengan bahasa Damian. Diandra berusaha memahami bahasanya. Aduh, Damian bicara apa sih? Dia menyebutkan nama atau apa? Batin Diandra bingung. Puff. Al berusaha menahan tawanya. Al merasa sangat lucu dengan tingkah interaksi antara Damian dan juga Diandra. Adinda pun juga tak kalah merasa lucunya. Adinda tersenyum melihat bagaimana usaha Diandra untuk memahami bahasa cadel putranya. Putraku mengatakan kalau namanya itu Damian Gerald Giorgino. Sahut Al pada akhirnya. Oh, Damian Gerald Giorgino, maaf ya sayang, onti kurang paham dengan bahasamu hihihi. Sahut Diandra dengan senyuman tak enaknya. Hehehe. Dak apa uti, mian bika bicara kama uti ka Damian dah cenang, hehehe. Tidak apa onti, Damian bisa bicara sama onti saja Damian sudah senang. Sahut bocah kecil itu dengan senyumannya. Bagus itu, onti suka sikap Damian yang seperti ini, sepertinya onti memang harus lebih banyak mengobrol dengan kalian ya, agar onti bisa paham bahasa kalian. Sahut Diandra. Kalau yang tampan yang satu ini namanya siapa? Sepertinya dari tadi kamu diam sayang? Lanjut Diandra lagi kali ini pada Agatha. Nama Atu Anta Delal Diodino, namanya aku Agatha Gerald Giorgino. Sahut Agatha dengan santainya. Oh, jadi namanya Agatha Gerald Giorgino, benar atau salah yang onti ucap?
Sahut Diandra yang menurutnya benar. Iya, benar. Sahut semuanya yang ada di sana. Mereka berlima nampak akrab, meski pertemuan mereka masih belum saja jam, namun kebersamaan mereka terasa begitu hangat. Dan benar, setelah hampir 10 menit Diandra bertamu di ruangan itu, datanglah dua sosok wanita parubaya dengan membawa nampannya masing-masing. Ya, wanita parubaya yang dimaksud adalah Bu Ima dan juga Bu Tarsih, asisten rumah tangga yang memang sudah lama menjadi bagian dari keluarga Giorgino. Ini tuan, nyonya, minumannya. Seru Bu Ima dengan meletakkan beberapa minuman segar di meja sana. Didampingi dengan Bu Ima yang juga meletakkan belasan piring khusus kue dan juga spatula sebagai pemotong kuenya. Baik Bu Ima maupun Bu Tarsih, sama sekali masih belum melihat keberadaan Diandra, dua wanita parubaya itu masih begitu fokus pada pekerjaannya. Setelah apa yang dibawa oleh Bu Ima dan juga Bu Tarsih telah selesai ditata dengan rapi, kini dua orang wanita parubaya itu pun siap ingin kembali lagi ke dapur, namun baru saja mereka hendak melangkah, tiba saja. Di Ima, di Tarsih. Panggil Diandra. Sontak Bu Ima dan juga Bu Tarsih pun menoleh ke arah suara dan memanggilnya hingga Dek. Dan betapa terkejutnya mereka, ya Bu Ima dan juga Bu Tarsih begitu sangat terkejut akan sosok wanita yang saat ini tengah menatap mereka. Bagaimana tidak, setelah sekian lama tak melihatnya kini mereka berdua telah melihatnya kembali. Nona Diandra. Seru Bu Ima dan Bu Tarsih dengan melongo. Iya, aku Diandra. Sahut Diandra dengan tersenyum. Ya Allah Non, ini benar Nona Diandra. Seru Bu Ima lagi yang masih tak percaya. Iya, ini benar Non Diandra, ya Allah, kapan Non Diandra datang Non? Timpal Bu Tarsih juga. Iya, ini benar Diandra Bi, Diandra baru sampai 2 hari yang lalu. Sahut Diandra. Ya sudah ayo, Bi Ima sama Bi Tarsih kok malah diam, ayo duduk di sini, kita makan kue bersama. Lanjutnya lagi. Yeay asyik, kita mau makan kue, yeay asik, kita mau makan kue. Seru si kecil Damian dengan antusias yang ternyata sudah terlihat tak sabar ingin memakan kue stroberinya. Tak ingin membuang waktu lama, akhirnya Diandra pun memotong kuenya menjadi beberapa bagian sesuai dengan banyaknya penghuni rumah Al, termasuk Ivan dan juga 4 orang bodyguard yang lainnya. Ini, kuenya untuk Damian, dan yang ini untuk Agatha. Seru Diandra dengan memberikan kue itu pada sepasang tangan mungil Agatha dan juga Damian. Maci Uti, terima kasih Onti. Sahut kedua bocah kembar itu. Iya. Sahut Diandra. Jujur saja Diandra cukup kagum dengan respon si kecil Agatha dan juga Damian. Meski mereka berdua masih balita, namun adab dan tingkah laku mereka dalam menyikapi orang dewasa benar baik. Bahkan kedua bocah kecil ini tahu bagaimana caranya berterima kasih tanpa harus disuruh oleh kedua orang tuanya lagi. Betapa melekatnya ajaran kebaikan yang sudah tertanam pada anak sekecil mereka. Pasti kalian menjadi anak yang menggemaskan dan baik seperti ini karena kasih sayang dan didikan dari momi kalian. Batin Diandra. Selepas dari itu, Diandra kembali mengambil 2 potong kue lagi yaitu untuk Adinda dan juga Al. Ini, Adinda kuenya. Seru Diandra dengan memberikan potongan kue itu. Terima kasih Kak, Diandra maaf. Seru Adinda dengan mengambil kue itu. Iya, tidak apa, panggil saja aku kakak, sepertinya usiamu masih di bawahku. Sahut Diandra dengan tersenyum. Ini Al kuenya. Lanjut Diandra lagi dengan memberikan potongan kue itu pada Al. Tidak usah Di, aku makan berdua saja dengan istriku, ini sudah cukup. Tolak Al yang menurutnya sudah halus. Dek. Hati Diandra begitu terhenyak mendapati penolakan dari Al. Bahkan untuk sepotong kue pun Al ingin makan bersama dengan istrinya. Diandra hanya bisa tersenyum, meski sebenarnya, perasaannya begitu sangat miris mendapati sikap penolakan Al, seorang laki yang dulunya begitu sangat mendambakan dirinya. Oh baiklah. Sahut Diandra dengan tetap berusaha memancarkan senyumannya. Ternyata kamu sudah benar berubah Al. Benar sudah tidak ada bekas apapun di hatimu tentangku. Semoga kebahagiaan selalu menyertai keluarga kecil kalian. Batin Diandra. Diandra kembali menatap potongan kue yang tadi, ya, pada siapa lagi akan diberikan jika bukan pada para pekerja di rumah Al. Ini Bi Ima, Bi Tarsih kuenya,
Ini untuk Bibi berdua dan juga yang lainnya yang bekerja di sini termasuk Ivan ya Bi. Seru Diandra lagi. Oh, tentu Non, pasti kami akan membagikannya. Sahut Bu Ima. Ya sudah Tuan, Nyonya, Nona Diandra, Bi Ima sama Bi Tarsi pamit dulu ya. Seru Bu Ima sebelum akhirnya ia dan juga Bu Tarsi berlalu menuju dapur. Tuena enak ya Mian, kuenya enak ya Damian. Seru Agatha tiba, nampaknya karena sepotong kue stroberi telah berhasil membuat bocah kecil yang jarang berbicara itu menjadi mau berbicara. Enak Cetali, enak sekali. Sahut Damian dengan mengangguk. Kuenya enak ya, baiklah, nanti kalau Onti Diandra main ke sini lagi, akan Onti bawakan lagi kuenya. Sahut Diandra. Boleh Uti, Tita mau. Sahut Damian dengan senyuman menggemaskannya, nampaknya Damian tak ingin kehilangan kesempatan memakan kue stroberi lagi jika sang Onti yang membawanya. Sayang, tidak kasihan pada Onti kalian nak yang harus membawa kue ke sini? Ujar Adinda. Tidak apa, lagi pula aku senang kok, bisa membawa kue untuk mereka, santai saja Adinda. Sahut Diandra. Iya, benar Momi, cantai kada, iya, benar Momi, santai saja. Sahut Damian, nampaknya bocah kecil itu merasa senang karena sang Onti menuruti keinginannya. Adinda hanya bisa pasrah dengan tingkah kedua putranya, meski yang berbicara adalah Damian tidak dengan Agatha, namun tetap saja jika diamnya Agatha putranya juga sebagai bentuk jika Agatha juga setuju dengan keinginan Damian, tapi ya sudahlah. Ayo sayang, kamu tidak ingin memakan kuenya, anak sudah memakannya loh. Seru Al tiba karena sedari tadi istrinya masih mendiamkan kuenya. Iya mas. Sahut Adinda. Diandra dan juga si kembar sudah menikmati kuenya, sedangkan Adinda dan juga Al, sepasang suami istri itu masih baru akan menikmati makan kue. Ini mas dulu yang makan. Seru Adinda dengan memberikan sendok kecilnya. Al pun langsung menurut saja, dan Al langsung memakan kuenya. Setelah satu suapan telah berhasil, kini Al ingin menyuapi istrinya. Ayo sayang buka mulutmu. Pinta Al. Tidak perlu mas, Adinda mau makan sendiri saja. Tolaknya. Aduh sayang, apa susahnya sih membuka mulut, suamimu ini kan ingin menyuapimu sayang, ayo buka mulutmu istriku. Pinta Al lagi dengan menyodorkan potongan kuenya. Dan benar, Adinda pun menerima suapan potongan kue itu. Diandra menyaksikan keromantisan sepasang suami istri itu. Sepertinya hari ini adalah hari di mana hal pahit yang menguji keikhlasan hatinya harus ia keluarkan seluruhnya tanpa ada yang tersisa sedikit pun, dan mungkin perlakuan manis Al pada istrinya Adinda adalah sebagai wujud jika semua kenangan indah yang sudah ia lalui bersama dengan Al memang harus sirna. Semoga kebahagiaan selalu menyertai kalian. Batin Diandra berdoa.